Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa. Di video ini menceritakan manhwa populer berjudul Solo Leveling yang diadaptasi menjadi anime. Mengisahkan seorang pria bernama Sung Jinwoo yang bisa dibilang dia adalah hunter paling lemah. Bagaimana tidak, dan Rank E yang harusnya tidak membuat seorang hunter terluka, tapi Jinwoo malah sampai masuk rumah sakit. Di suatu ketika, Red ke sebuah dungeon, terjadi sebuah insiden yang merenggut banyak nyawa. Dari sana Jinwoo perlahan menjadi kuat sampai akhirnya menjadi hunter terkuat. Cerita dimulai dari 3 tahun yang lalu, di mana para manusia menyerang monster ke sebuah pulau yang bernama Pulau Jeju. Pasukan militer dari laut tidak bisa berbuat apa-apa. Senjata mereka tidak bekerja pada monster. Untuk itu, mereka hanya berharap kepada para hunter. Sementara itu, di pulaunya sendiri, ada seorang hunter yang memancing kawanan monster semut ke tempat terbuka. Namun serangan mereka juga tidak berdampak pada semut-semut tersebut, yang akhirnya mereka satu persatu ditumbangkan. Di saat ada satu orang yang akan dihabisi, datang seseorang. Orang ini adalah hunter rank S tipe healer bernama Min Byung-go. Dengan kemampuannya, dia menyembuhkan hunter yang terluka. Di saat dia lagi menyembuhkan, dia diserang salah satu semut. Dua orang yang baru datang ini juga hunter rank S bernama Baek Yunho dan Yonseo. Muncul monster semut berwarna putih yang ukurannya lebih besar. Yunho dan Yonseo langsung menyerangnya. Di tempat lain, para hunter yang dipimpin Hunter Rank S Choi Jong-in juga menghadapi monster semut. Cerita di bawah belasan tahun sebelumnya. Di saat itu, tiba-tiba sebuah lorong yang bernama Gate muncul di tengah kota. Gate tersebut menghubungkan dunia ini ke dimensi lain. Di dalam Gate terdapat makhluk aneh yang dipanggil monster. Monster tersebut tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Di saat itu, ada orang-orang yang berhasil membangkitkan kekuatan bertaruh atau awakening. Mereka mampu mengalahkan monster yang berada di dalam Gate. Mereka itu disebut hunter. Para hunter dibagi ke dalam beberapa peringkat berdasarkan jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka. Mulai dari rank S, A, B, C, D, dan E. Namun setelah seseorang membangkitkan kekuatan itu, kemampuannya tidak akan bisa bertambah kuat mau sekeras apapun dia berusaha. Di masa sekarang, di sebuah tempat, para hunter sedang mempersiapkan raid ke sebuah dungeon. Ada seorang hunter parubaya yang bernama Kim Sang-si, didatangi oleh temannya Pak Par yang udah lama pensiun dari hunter. Dia kembali menjadi hunter untuk mencari uang karena istrinya sedang hamil anak kedua. Kemudian datang seseorang yang disapa banyak orang. Dia ini adalah MC kita bernama Sung Jinwoo. Karena pada disapa orang-orang, Pak Par mengira Sung Jinwoo adalah hunter kuat. Namun Pak Kim memberitahu Sung Jinwoo adalah hunter rank E sekaligus hunter paling lemah di dunia. Sebab dungeon rank E yang harusnya tidak membuat seorang hunter terluka, tapi Jinwoo malah dibuat terluka bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kalau ada Jinwoo, itu menandakan raid ke dungeon peringkat rendah. Jinwoo tidak bisa membantahnya, karena itu memang benar adanya. Hunter cewek yang bernama Li Jui khawatir dengan Jinwoo yang terluka lagi. Namun Jinwoo mengatakan dia sudah terbiasa. Jui pun meminta Jinwoo harus hati-hati. Kemudian Jui mengatakan dia dengar Jinwoo dirawat di rumah sakit. Jinwoo memberitahu dia satu-satunya yang terluka di dungeon rank E. Jui langsung menanyakan kenapa tidak meminta healer menyembuhkannya. Jinwoo mengatakan karena yang lain rank tinggi jadi tidak membawa healer. Jui pun jadi mengatakan mereka jahat. Tapi Jinwoo mengatakan tidak apa-apa, semuanya karena dirinya yang lemah. Tiba waktunya untuk memasuki dungeon. Red kali ini dipimpin oleh orang yang bernama Song Chiyol. Sebelum memasuki dungeon, Jinwoo melihat pisaunya. Pisaunya ini hanya diselimuti sedikit mana. Meski ini pisau yang buruk, tapi Jinwoo sulit membeli pisau ini karena pendapatannya yang sangat kecil.
Sin berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Ketuanya adalah Pak Tua ini bernama Go Gyun Hee. Bawahannya Woo Jing Chul menanyakan hasil rapat dengan pemerintah. Pak Gun Hee mengatakan seperti biasa, pemerintah selalu meminta hal yang sama. Mereka tidak mau terjadi dungeon break, tapi ingin Hunter mengirim pasokan dari dalam secara rutin. Tapi menurut Gun Hee, sebenarnya tidak ada yang salah dari permintaan itu, karena Hunter bekerja dengan menjual barang yang didapat dalam dungeon. Di mana barang itu salah satunya adalah batu esensi atau magic core yang muncul setelah mengalahkan monster. Magic core yang muncul dari monster rank tinggi dapat diolah menjadi senjata atau shield yang lebih kuat. Tidak hanya magic core, kristal mana yang ditambang di dalam dungeon juga dapat diolah, tapi tidak sebagus magic core. Pemerintah menginginkan sumber energi baru yang bersih, lebih aman dari energi nuklir, dan lebih efisien dari air, angin, dan uang. Karena itu, mereka mengusulkan membuat pembangkit listrik tenaga magic core dan kristal mana. Berpindah ke dungeon tempat Jinwoo, dia berhasil mendapat satu buah magic core rank E. Di saat senang melihat magic core itu, dia diserang satu goblin. Sempat tersudutkan, Jinwoo mencoba untuk menyerang balik. Namun karena besoknya yang sudah retak tadi, jadi patah saat menikam si goblin. Jui langsung menyembuhkan Jinwoo. Di sisi lain, hunter lainnya berhadapan dengan monster, sampai akhirnya mengalahkan bos dungeon. Jui yang khawatir melihat Jinwoo yang dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, menanyakan apakah Jinwoo masih bersikeras menjadi hunter. Jinwoo hanya bisa meminta maaf. Para hunter menganggap pendapatan mereka di dungeon ini terlalu sedikit. Meski mereka beranggap seperti itu, tapi bagi Jinwoo mendapatkan satu magic core rank E saja sudah mempertaruhkan nyawanya. Seseorang mengabarkan dia melihat sebuah gua. Gua tersebut terlihat dalam sekali. Mereka jadi menganggap ini adalah double dungeon, karena setelah mengalahkan boss dungeon, belum ada tanda-tanda dungeon ini akan tertutup. Mereka pun ingin menjelajahi lebih jauh ke dalam. Pacul sebenarnya ingin berhenti sampai di sini. Dia mengingatkan tentang peraturan kalau terjadi situasi tak terduga seperti ini, harus dilaporkan dulu ke Asosiasi Hunter. Pak Kim malah mengatakan yang baru datang nanti yang akan dapat enaknya, sedangkan Pak Par mengatakan ini masih dungeon rank D, jadi dia rasa aman-aman saja. Ditambah dia lagi butuh uang. Pak Chul mengerti, tapi tetap saja dia mempertimbangkan kemungkinan adanya bahaya. Pak Chul tidak bisa memutuskan sendiri. Dia meminta para hunter memungut suara. Didapat 6 setuju dan 6 menolak termasuk Jui. Tersisa sekarang suara dari Jinwoo sekaligus menjadi penentu. Jinwoo berpikir sejenak. Dia tahu betul dan rank D sangat berbahaya untuknya. Tapi Jinwoo sangat membutuhkan uang sekarang. Sejak ayahnya menghilang, hanya dia yang bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Ibunya sangat butuh biaya pengobatan dan adiknya akan segera mengikuti ujian masuk universitas. Karena sangat butuh akan uang itu, Jinwoo memutuskan pergi. Berpindah ke sebuah tempat, di sana ada kristal hitam yang bisa mendeteksi rank seseorang. Banyak perwakilan dari berbagai guild datang ke sana untuk merekrut hunter yang memiliki potensi. Seseorang mengabarkan ke atasannya kalau dia berhasil menjalin kontrak dengan seseorang rank B dan 2 orang rank C. Atasannya itu adalah Choi Jong-in. Sekarang dia seorang guild master dari Hunter Guild. Dia menyuruh tawarkan kontrak pada semua orang yang terlihat menjanjikan tanpa melihat usia ataupun yang lain. Jong-in yakin sulit menemukan orang yang mampu melampaui Jae-in. Di jalan raya ada seseorang yang dijamret pemotor. Merasa sudah berhasil kabur, mereka terkejut melihat seseorang yang diam di tengah jalan. Dia ini sudah memperingati untuk menyingkir atau akan dia tabrak. Cewek ini adalah Cha Hae-in, hunter rank S. Melihat ada Cha Hae-in, semua orang langsung mengerumuninya. Karena tidak bisa mengatasi situasi ini, Hae-in memilih kabur. Sementara itu, Jinwoo dan yang lain telah berjalan selama 40 menit di goa. Jinwoo meminta maaf ke Juhi karena dirinya menjelajah dungeon ini dilanjutkan.
Meski Juhi mengatakan tidak apa-apa, tapi dia marah sama Jinwoo, padahal tadi hampir saja mati. Jui pun jadi mengatakan Jinwoo sudah tidak waras. Jinwoo meminta maaf. Jinwoo menyadari selama ini berkat Juhi yang seorang healer rank B, dia jadi bisa bertahan hidup. Dan Jinwoo terpaksa mengiyakan kalau dia menyesal. Dengan wajah malu-malu, Jui meminta Jinwoo mentraktirnya sebagai permintaan maaf. Kemudian mereka sampai di depan ruang bos. Beberapa orang merasa agak bahaya. Namun Pak Kim dan beberapa orang lainnya bersikeras ingin masuk. Ketika pintu dibuka, penerang di ruangan bos langsung menyala. Di depan pintu ada 2 patung besar. Di sekeliling ruangan dipenuhi patung yang kelihatan sudah tua. Di antara mereka ada 1 patung yang sangat besar dalam posisi duduk di meja. Untuk sementara kita kasih namanya Falak. Di tengah ruangan terdapat lingkaran sihir. Ada 1 patung yang memegang batu yang ada tulisannya. Ciul tahu ini aksara kuno. Ciul bisa membacanya. Di sana tertulis tata tertib kuil Kartenon. Pertama, hormatilah sang dewa. Kedua, pujilah sang dewa. Ketiga, patuhilah sang dewa. Jui memegang lengan baju Jinwoo. Dia terlihat takut. Dia mengatakan barusan mata Falak bergerak mengarah ke kita. Di akhir tulisan aksara kuno itu dikatakan yang tidak mengikuti tata tertib ini tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Orang yang menggunakan baju olahraga ini kesal. Dia berjalan menuju pintu keluar untuk pulang sambil mengatakan sudah dia bilang tidak usah ke sini, tapi semua malah menganggap enteng. Hal mengejutkan terjadi ketika dia mau membuka pintu. Dan ya, dia terbelah menjadi 2 dari tebasan patung penjaga pintu. Semua orang sangat tercengang dan ketakutan. Jinwoo pun sama. Dia tahu orang tadi ranknya lebih tinggi darinya, tapi langsung mati dalam sekejap. Jinwoo jadi menganggap ini aneh. Seharusnya ini dungeon rank D, tapi entah kenapa ada monster kuat seperti ini. Jinwoo pun melihat ke arah Falak. Jinwoo sudah banyak kali berada di antara hidup dan mati. Saat raid pertama, dia tersesat dan terpisah dari party. Dia dikalahkan seekor monster rank E dan dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Jinwoo juga pernah hampir kelaparan karena terjebak di dalam dungeon. Tidak peduli seberapa rendah rank dungeon itu, Jinwoo selalu dibuat mempertaruhkan nyawanya. Normalnya, para hunter akan membeli perlengkapan setelah menjual magic ore dan membunuh monster yang lebih kuat setelahnya. Begitu terus dilakukan. Tapi bagi Jinwoo, membeli pisau murahan saja sudah sulit baginya. Jika pisau murahan ini hancur, dia terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Hari-hari sulit terus dijalani Jinwoo, sampai sepatu pun tidak kebeli olehnya. Dia terus bertahan dari ejekan orang lain, bekerja selalu mempertaruhkan nyawa demi imbalan yang tidak seberapa. Demi bertahan hidup itu, Jinwoo selalu mencari kesempatan memperhatikan sekelilingnya. Karena itu, dia sangat paham dengan situasi ini. Satu orang terbakar, yang selamat sangat ketakutan. Begitu juga dengan Juhi dan Jinwoo. Seul menyuruh semua jangan ada yang bergerak, kalau tidak akan diserang. Kemudian dia berterima kasih ke Jinwoo, sebab berkat teriakan Jinwoo tadi, banyak yang selamat. Jinwoo kemudian terkejut melihat tangan Pak Ciul yang pontong. Pak Ciul meminta Jinwoo membantu memasangkan perban. Selagi Jinwoo memasangkan perban, Pak Ciul menceritakan sebenarnya dia ingin meminta bantuan ke Juhi. Tapi dia tahu Jui tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Itulah kenapa, meski Jui rank B, Jui hanya ikut raid yang mudah. Ciul kemudian mengatakan dia pernah ikut raid dungeon rank B 2 kali. Jadi dia merasa si Falak mungkin monster rank S. Ciul memberitahu lagi isi tata tertib kuil Kartenon. Jinwoo yang mendengarnya mengatakan mungkin dewa yang dimaksud di tata tertib kuil Kartenon adalah si Falak ini. Berpindah ke sekolah adiknya Sung Jinwoo, Sung Jin Ah. Ada temannya yang baru datang ke sekolah. Dia ini bernama Han Song Yi. Dia menanyakan tentang kakak Jin Ah yang seorang hunter. Jin Ah menceritakan kakaknya memang hunter tapi rank E. Dia terlihat kesusahan dan sering luka-luka. Beberapa waktu lalu tubuhnya dipenuhi perban. Terlepas dari itu, Jin Ah menanyakan kenapa membahas tentang itu.
Song Yi mengatakan bukan apa-apa, lalu dengan suara pelan mengatakan dirinya pasti bisa melakukan semuanya lebih baik dari kakak Jinna. Kembali ke Double Dungeon, Pak Ciul yakin tidak akan bisa melawan Falak, jadi dia mengajak memikirkan jalan keluarnya. Seseorang teriak mengatakan dia tidak bisa diam saja, padahal akhirnya dia sudah bergabung dengan guild besar, jadi tidak ingin mati di tempat seperti ini. Dia yakin dengan kecepatannya bisa kabur dari sini sebelum bisa diserang. Orang-orang pada histeris melihatnya. Pak Ciul dan Jinwoo mengerti si Falak bisa saja langsung membunuh yang ada di sini seperti menginjak seekor semut. Tapi yang menjadi pertanyaan Jinwoo, kenapa si Falak tidak melakukannya langsung? Setelah beberapa saat berpikir, Jinwoo teringat dengan tata tertib kuil. Dia pun menanyakan isi tata tertib yang pertama. Pak Ciul mengatakan, hormatilah sang dewa. Jinwoo menyadari sesuatu, untuk itu dia ingin memastikan sesuatu. Pak Ciul mau menghentikan Jinwoo, namun dia terkejut melihat sorot mata Jinwoo. Sorot mata seseorang yang tidak mau menyerah. Jinwoo berdiri, Falak pun langsung mengarahkan laser padanya. Lantas Jinwoo langsung menunduk dan berlutut. Setelah nafasnya tendang, Jinwoo melirik ke Falak. Mata Falak yang bersinar tadi kembali redup. Dengan ini Jinwoo yakin atas pemikirannya. Jinwoo kemudian teriak ke yang lain untuk berlutut pada si Falak. Setelah itu menjelaskan Falak tidak akan menyerang saat kita menundukkan kepala atau kita berdiri melebihi batas tertentu. Di tata tertib pertama diperintahkan hormati sang dewa. Setelah itu Jinwoo menundukkan kepalanya seperti sujud di hadapan si Falak. Hunter lain tidak punya pilihan selain mengikuti Jinwoo. Sinar mata Falak menghilang, namun setelah itu dia mengeluarkan senyum menyeramkan. Beberapa saat menunduk, si Falak tidak melakukan apapun, sehingga Pak Par memberanikan berdiri dan Falak tidak menyerang. Atas hal ini Pak Par senang, menganggap ini sudah berakhir. Yang lain juga ikut berdiri. Mereka juga beranggap ini sudah berakhir dan selamat dari maut. Berbeda dengan mereka, Jinwoo merasa ini belum berakhir. Tiba-tiba si Falak berdiri, lalu berjalan menuju para hunter. Pak Ciul jadi bergantung pada Jinwoo. Dia menanyakan apa yang harus dilakukan. Meski tidak yakin, Jinwoo mengatakan kita tidak boleh melanggar aturan di sini. Dia menyebut aturan kedua, yaitu pujilah sang dewa adalah kuncinya. Seorang anggota paduan suara gereja mencoba melakukannya. Dia melantunkan pujian yang biasa dia panjatkan pada Tuhannya. Jinwoo menganggap ini salah. Menurutnya ini bukan pujian untuk si Falak, tapi pada Tuhan lain. Ketakutan para hunter tumbuh lagi. Mereka memilih lari menjauh dari si Falak. Seorang cewek tidak kuat lagi. Dia pun juga diinjak sampai hancur. Pak Ciul mengajak berpencar. Jinwoo tidak bisa membiarkan Juhi yang ketakutan sendirian. Dia pun memilih lari membawa Juhi. Pak Par tidak ingin terbunuh di sini. Dia teringat keluarganya yang di rumah. Pak Par berlari sampai di pojokan, lalu menanyakan dirinya sudah cukup jauh kan? Malang baginya, tempat berhentinya jadi malapetaka untuknya. Patung di belakangnya menebasnya. Di sisi Jinwoo, dia terus berlari menjauh sambil memegang tangan Jui. Jinwoo memikirkan apa yang bisa dipuji dari si Falak. Bagi Jinwoo, dia malah seperti iblis. Satu persatu hunter mulai terbunuh oleh patung dan si Falak. Sambil berlari, Jinwoo memperhatikan para patung. Mana tahu ada petunjuk. Patung yang terlihat memegang senjata. Sampai Jinwoo melihat ada patung yang memegang alat musik. Jinwoo berpikir inilah petunjuknya. Jinwoo pun langsung teriak ke yang lain untuk lari menuju patung yang memegang alat musik. Pak Ciul menuju satu patung yang memegang terompet. Pak Ciul berhenti di sana dan benar dia tidak diserang. Si patung tersebut memainkan alat musiknya. Pak Kim juga selamat di tempat patung pemegang alat musik lainnya. Jinwoo dan Yuhi sampai juga di tempat patung yang memegang alat musik. Akan tetapi patung itu tidak memainkan alat musiknya. Jinwoo sadar tidak bisa dua orang berada di satu patung yang sama. Maka dari itu Jinwoo meminta Juhi tetap di sini. Sementara Jinwoo lari mencari patung lainnya. Setelah Jinwoo pergi, barulah patung di tempat Juhi memainkan alat musiknya. Si Falak mengarah ke Jinwoo yang sedang mencari patung lainnya. Tapi pandangannya sedikit terganggu karena asap dari injakan si Falak. Jinwoo akhirnya menemukannya.
Ternyata Jinwoo salah melompat. Patung yang dia sangka memegang alat musik, rupanya memegang tameng. Sementara patung yang tidak memiliki senjata ada di sebelahnya. Jinwoo masih bertahan. Dia merangkak menuju patung di sebelahnya. Di saat itu juga si Falak bersiap menginjaknya. Sekarang dia dihadapkan dengan kematian lagi. Beruntung, benang kematian milik Jinwoo belum waktunya putus. Dia berhasil sampai di depan patung tersebut. Patung tersebut bernyanyi. Jinwoo menyadari inilah pujian yang dimaksud. Dan si Falak kembali duduk di singgasananya. Namun akibat dari serangan tadi, kaki Jinwoo pontong sebelah. Juhi mencoba menyembuhkan kaki Jinwoo. Jinwoo sudah melarang, tapi Juhi tetap menggunakan mana yang berlebihan. Sekarang, jumlah hunter yang tersisa hanya 6 orang saja. Pak Kim menyalahkan Pak Chiol atas pengambilan putusan yang sembrono. Salah seorang menyalahkan ini karena Pak Kim bersikeras ingin menjelajahi lebih jauh. Pak Kim sendiri tidak mau disalahkan. Pak Chiol yang berarti besar mengatakan ini kesalahannya karena dialah yang memberikan keputusan terakhir. Untuk itu dia mengatakan akan bertanggung jawab. Jinwoo sendiri menganggap ini bukan waktunya berselisih karena masih tersisa satu aturan lagi. Tiba-tiba, Falak mengangkat tangannya, lalu muncul semacam altar di tengah ruangan ini. Semua orang melihat ke Jinwoo. Jinwoo mengatakan ini kemungkinan altar yang sering muncul di kisah mitologi. Altar untuk memberikan harta atau tumbal kepada dewa. Sesuai aturan ketiga, patuhilah sang dewa. Dari pernyataan Jinwoo, Pak Kim mengambil tindakan. Dia menodongkan pedangnya ke leher Pak Chiol, ingin Pak Chiol yang menjadi persembahannya. Pak Kim melakukan ini dengan mengangkat perkataan Pak Chiol yang akan bertanggung jawab. Pak Chiol mengerti, dia pun berjalan menuju altar. Jinwoo tidak bisa buka suara mengenai hal ini, namun dia menganggap ini bukan salah Pak Chiol. Sampai Pak Chiol di altar, satu api menyala di lingkaran sekitar altar. Pak Chiol pun langsung bertanya ke Jinwoo. Jinwoo jadi merasa ini bukan persembahan. Jinwoo ingin mengamati satu hal lagi. Dia meminta tolong papa dirinya ke dekat altar dengan meyakinkan dia rasa tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mereka masuk ke lingkaran di dalam altar, 3 api menyala sekaligus. Melihatnya, Jinwoo sedikit paham. Jinwoo kemudian menanyakan ke Pak Chiol, jika menunggu di sini apakah akan ada bantuan yang datang. Pak Chiol mengatakan sudah seminggu sejak gate dungeon ini dibuka. Kemungkinan monster di sini menyerang duluan sebelum bala bantuan datang. Jinwoo sedikit terkejut. Dia tahu dungeon break akan terjadi setelah 7 hari. Dengan kata lain, monster yang ada di dungeon ini akan keluar dari dungeon melalui gate dan menyerang umat manusia. Salah satu tujuan raid adalah mencegah terjadinya dungeon break dengan mengalahkan bos dungeon dalam waktu yang sudah ditetapkan untuk menutup gate. Jinwoo memikirkan jika hal itu terjadi, si Falang ini beserta monster yang ada di sini akan keluar ke dunia manusia. Sementara itu Jin Ah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Dia sempat diam di depan pintu sejenak untuk terlihat tenang. Di dalam terlihat ibunya yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Meski begitu, Jin Ah tetap menceritakan yang terjadi di sekolahnya. Terlihat ada semacam kristal mana yang digunakan dalam perawatan. Kembali ke Double Dungeon, Jinwoo meminta Pak Kim dan Juhi ke altar juga. Jinwoo memberitahu jumlah api yang menyala di sekitar altar sesuai dengan jumlah orang yang ada di altar. Tapi hanya sampai di sini yang Jinwoo pahami. Setelah mereka berdua juga ke tengah, 2 api menyala. Diikuti dengan api biru yang menyala di lingkaran luarnya. Selanjutnya, pintunya terbuka. Setelah itu perlahan api biru mulai menghilang. Di waktu itu juga, patung-patung yang ada mulai hidup bergerak ke tengah. Api-api biru tadi satu persatu perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Jinwoo memperhatikan para patungnya. Dia seperti menemukan jawabannya. Jinwoo meminta Juhi jangan menutup mata. Kemudian menjelaskan mereka akan bergerak jika kita menutup mata. Seperti permainan yang dimainkan saat kecil. Hentakan kaki salah satu patung membuat cewek ini tidak menuruti Jinwoo. Dia yang semakin takut akhirnya lari menuju pintu keluar. Anehnya dia berhasil selamat keluar. Patung penjaga pintu membiarkannya begitu saja, namun pintunya sedikit menutup. Jinwoo mengamati lagi keadaannya.
Api merah akan mati jika ada yang keluar, sedangkan api biru akan padam seiring berjalannya waktu. Memikirkan tentang aturan ketiga untuk patuhilah sang dewa, membuat Jinwoo merasa ini ujian untuk melihat seseorang akan selalu mematuhi dewa atau tidak. Dan pintu yang terbuka itu pasti jebakan yang membuat orang yang putus asa dan merasa takut akan bergantung dengan pintu tersebut. Padahal sebenarnya itu hanyalah harapan palsu. Orang di samping Jinwoo yang bernama Jungho juga tidak sanggup lagi. Dia mendorong Jinwoo lalu berlari ke arah pintu. Dia juga selamat keluar. Satu api merah padam dan pintu sedikit menutup. Melihat hal ini, Pak Kim juga ingin ikut keluar juga. Lantas Jinwoo teriak menyuruh jangan ada yang bergerak. Jika ada lagi yang pergi dari sini akan muncul titik buta. Jinwoo menjelaskan, kita akan baik-baik saja jika diam dan terus menatap patungnya. Sampai api yang berwarna biru semuanya mati. Di saat itulah kita selamat. Pak Kim mengatakan bukankah ada kemungkinan kita yang di sini akan terjebak lagi setelah apinya padam? Jinwoo tidak bisa membantah karena kemungkinan itu ada benarnya. Pak Kim kemudian mengatakan dia tidak menyangka orang paling lemah malah paling banyak membantu di situasi ini sehingga beberapa orang masih hidup. Namun dengan berlinang air mata, Pak Kim memberitahu dia memiliki keluarga yang menunggunya. Dirinya tidak ingin mati dan ingin pulang hidup-hidup. Jinwoo tahu maksudnya. Di akhir katanya, Pak Kim meminta maaf setelah itu lari juga keluar. Jinwoo yang mendudukkan kepalanya membuat patung berjalan mendekat. Pak Cheol mengambil keputusan, dia menyuruh Jinwoo dan Juhi keluar dari sini. Pak Cheol mengatakan kemungkinan pintu keluar tidak akan tertutup sepenuhnya selama masih ada yang tertinggal di sini. Pak Cheol mengorbankan dirinya dengan pemikiran Jinwoo dan Juhi masih punya hidup yang lebih panjang. Pak Cheol meminta Juhi untuk memapah Jinwoo yang kakinya hilang sebelah. Sayangnya, kaki Juhi tidak sanggup bergerak lagi akibat terlalu banyak menggunakan mana saat mencoba menyembuhkan kaki Jinwoo. Situasi ini membuat Jinwoo meminta Pak Cheol membawa Juhi keluar. Saat Pak Cheol menolak, Jinwoo langsung teriak, "Siapa yang akan menggendong Juhi?" Jinwoo menyuruh cepat karena waktu tidak banyak lagi. Juhi tidak menginginkannya, dia mengatakan biar dia saja yang di sini. Jinwoo memberikan magic core miliknya, mengatakan dia akan mengambil kembali setelah keluar dari sini. Juhi masih tidak mau, yang akhirnya Pak Cheol membuatnya pingsan. Sebelum pergi, Pak Cheol meminta maaf. Jinwoo merasa senang, korbannya hanya dia seorang. Para patung semakin mendekat ke Jinwoo. Jinwoo mengambil pedang yang ada di dekatnya. Dengan tekad setidaknya dia ingin membawa salah satu monster mati bersamanya. Jinwoo pun mulai diserang. Dalam dihajar si patung, Jinwoo sempat merasa inferior. Dia berkata dalam hatinya, kalau dia ingin menjadi lebih kuat, tapi tidak bisa. Meski selalu menjadi bahan ejekan orang, tapi masih terus berusaha bertahan hidup sampai saat ini. Tekad kuat untuk hidup itulah yang membuat Jinwoo tidak menyerah sekarang ini, walaupun lawannya mustahil untuk dikalahkan. Setelah kena tusuk di bahunya, Jinwoo teringat perkataan Pak Kim sebelum keluar. Jinwoo jadi sadar akan dunia ini, di mana orang-orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Perkataan Jinwoo tentang dia yang bersyukur hanya dia korbannya, dia anggap sekarang omong kosong. Karena dia juga punya keluarga dan ingin pulang hidup-hidup. Para patung mengangkat senjata mereka, bersiap tebasan penghabisan. Meski dalam kondisi putus asa, Jinwoo masih bertekad untuk hidup. Para patung mengayunkan senjata mereka lagi. Tiba-tiba muncul tab window. Di sana tertulis pemberitahuan quest rahasia, keberanian orang yang lemah. Selanjutnya tertulis Jinwoo sudah memenuhi kualifikasi menjadi player. Jika tidak menerima questnya, jantung akan berhenti berdetak dalam 0,02 detik. Singkat cerita, Jinwoo tersadar di rumah sakit dengan nafas yang terengah-engah. Dia melihat kaki dan tangannya yang masih utuh, padahal sebelumnya sudah jelas-jelas potong. Dadanya yang ditusuk pun seperti tidak terjadi apa-apa. Jinwoo jadi menganggap ini mimpi. 2
Dua orang datang berkunjung. Mereka dari Departemen Pengawas Asosiasi Hunter. Ya, rambut pirang bernama Wu Jinchul dan yang di sebelahnya Kang Taisi. Singkatnya, Jinchul memberitahukan bahwa Jinwoo tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jinwoo menanyakan bagaimana dengan Juhi dan Pak Chiul. Jinchul memberitahukan mereka berdua baik-baik saja. Song Chiul kehilangan satu lengannya, kemungkinan akan pensiun sebagai hunter. Sedangkan Lee Juhi mengalami trauma berat. Melihat dari kondisinya itu, kemungkinan dia tidak akan melanjutkan sebagai hunter. Hanya 6 orang yang berhasil selamat keluar hidup-hidup dari double dungeon yang sangat jarang terjadi. Setelah mendapat laporan dari yang selamat, perwakilan asosiasi hunter bersama Guild White Tiger langsung menuju lokasi. Tapi di lokasi hanya ditemukan Jinwoo yang tidak sadarkan diri. Tidak ada sisa jejak kuil dan patung. Jinwoo tampak heran mendengarnya. Jinchul mengatakan ini memang sulit dipercaya, tapi dia tidak bisa meragukan kesaksian korban yang selamat. Jinchul memasang tatapan tajam, mengatakan ini asumsinya saja. Apakah Jinwoo mengalami awakening yang kedua kalinya? Dari yang Jinwoo tahu, jumlah kekuatan seorang hunter ditetapkan saat mereka awakening dan tidak akan berubah seumur hidup. Namun terkadang ada hunter yang mengalami awakening kedua. Hal itu membuat kekuatan melampaui batas diri sendiri dan bisa menjadi rank A atau bahkan S. Memikirkan hal itu membuat Jinwoo senang, merasa mungkin saja dia mengalami awakening yang kedua. Jinchul membawa alat pengukur mana untuk mengecek apakah Jinwoo benar-benar awakening kedua. Kecurigaan Jinchul mengenai Jinwoo yang telah awakening kedua karena tidak mungkin menurutnya seorang hunter lemah rank E bisa selamat dari monster super kuat yang dikatakan para saksi yang selamat. Namun rupanya alat pendeteksi mana hanya menunjukkan nilai 10. Jinwoo sudah penasaran dengan hasilnya, namun Jinchul yang melihat ini mengatakan kami telah melakukan hal yang tidak pantas. Kemudian mereka pergi. Taisi mengatakan rank E saja normalnya 70 ke atas, jadi baginya Jinwoo sama seperti orang biasa. Sedangkan Jinchul masih penasaran bagaimana caranya Jinwoo bisa selamat. Jinwoo mendengar perkataan Taisi. Jinwoo jadi menganggap dia sudah menunggu harapan yang sia-sia. Jinwoo kemudian heran kenapa mereka tadi tidak penasaran dengan tab window hologram seperti di game yang ada di depannya. Jinwoo beranggap mungkin saja hanya dirinya yang bisa melihat ini. Tab window sekarang berisikan pemberitahuan ada pesan yang belum dibaca. Jinwoo mencoba menyentuh untuk membacanya, namun ini bukan layar sentuh. Jin-ah datang. Memikirkan kejadian sebelumnya, membuat Jinwoo tidak menyangka pernah siap untuk mati meninggalkan adiknya yang mencemaskannya. Jinwoo pun tersenyum. Jin-ah mengomeli Jinwoo lagi. Kali ini mengancam akan berhenti sekolah dan mulai bekerja jika terjadi seperti ini lagi agar Jinwoo berhenti menjadi hunter. Jinwoo kemudian menanyakan apakah melihat ini. Setelah memastikan Jin-ah tidak melihatnya, Jinwoo menanyakan bagaimana baca pesan di game yang belum dibaca. Meski heran dengan kakaknya, Jin-ah memberitahu dengan mengatakan buka kotak pesan. Jinwoo mengatakan hal itu. Pesan pun terbuka. Isinya quest harian, pelatihan menjadi kuat. Jin-ah yang telah memastikan kakaknya sudah baikan, izin pergi pulang. Jinwoo membaca isi dari beberapa tab window yang muncul, di mana dikatakan sistem ini didesain untuk membantu perkembangan player. Gagal menyelesaikannya akan dikenakan penalti. Ada yang memberitahukan hadiah sudah dikirim. Jinwoo melihat kembali ke quest harian pelatihan menjadi kuat. Dia membukanya. Di sana ada capaian, mulai dari push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km. Akan tetapi jika tidak menyelesaikannya akan terkena penalti. Jinwoo menganggap ini hanya lucu-lucuan saja. Selain itu, merasa tidak bisa melakukannya karena sekarang tidak memiliki tenaga. Maka dari itu, dia memilih Turo. Scene berpindah ke Guild Hunter. Choi Jong-in meminta Cha Hae-in menjadi instruktur untuk raid rank B selanjutnya. Raid itu untuk pelatihan anak baru di lokasi asli. Hae-in merasa tidak cocok menjadi guru, namun Jong-in meminta Hae-in hanya perlu bertarung seperti biasa. Mereka yang melihat akan belajar. Jong-in memberitahukan Hunter Guild adalah salah satu dari 5 guild terbesar di Korea, tapi tidak bisa berbuat banyak di tingkat internasional. Meski begitu, Jong-in ingin meningkatkan kemampuan bertarung guild ini demi bencana di masa depan. Malam hari, di saat Jinwoo tidur, waktu telah menunjukkan jam 12 malam. Quest harian berakhir. Tiba-tiba terjadi getaran yang membuat Jinwoo bangun.
Jinwoo terbangun di sebuah gurun. Dia pun heran dengan apa yang terjadi. Dia menganggap ini hanyalah mimpi. Ketika dia menengok ke belakang, sudah ada lipan gurun raksasa. Di waktu yang bersamaan muncul quest baru yaitu survive dari si lipan dalam waktu 4 jam. Jinwoo tidak punya pilihan selain kabur. Rupanya yang mengejar Jinwoo tidak hanya satu lipan saja. Sekarang tersisa 2 jam lagi. Sementara itu, perawat yang melakukan pengecekan heran melihat Jinwoo yang menghilang. Dia dan temannya pun langsung mencari di mana Jinwoo. Kembali ke Jinwoo, dia sekarang merasa tidak sanggup lagi. Di waktu yang tinggal sedikit lagi. Atas berhasilnya selamat dari quest penalti bertahan hidup, Jinwoo dikirim hadiah. Jinwoo tidak sempat membukanya, keburu pingsan duluan. Beberapa hari setelahnya, Jinwoo terlihat sudah baikan. Dia mengabarkan ke adiknya kalau sebentar lagi dia bisa pulang. Berpindah ke rumah Li Jui, dia diminta asosiasi Hunter Raid ke Gate Rank D yang muncul beberapa waktu lalu di Habjong. Dikarenakan kebanyakan guild sudah kehabisan Hunter. Permintaan ini bisa ditolak Jui mengingat trauma yang dihadapi Jui. Kemudian orang yang menelpon memberitahukan bahwa Hunter Sung Jiwoo sudah siuman. Jui pun senang mendengarnya. Jui memutuskan menjenguk Jinwoo. Meski dia senang dengan kondisi Jinwoo, tapi dia merasa agak bersalah meninggalkan Jinwoo, meskipun itu bukan kehendaknya. Di lorong kamar, dia melihat para perawat yang sedang membicarakan tentang seseorang yang berlari tiap hari semenjak siuman. Jui pun melihat siapa yang dilihat para perawat. Rupanya itu adalah Jinwoo. Entah kenapa, Jui memilih kembali. Ini adalah hari keempat semenjak Jinwoo siuman. Dia sekarang sudah paham beberapa hal. Pertama yang ada di depannya ini bukanlah ilusi. Jika berhasil menyelesaikan quest harian, dia akan mendapat 3 hadiah. Salah satu hadiah hari ini adalah pemulihan penuh. Jinwoo langsung menggunakannya dan lelahnya pun langsung hilang. Hadiah kedua dapat 3 poin status. Poin status yang didapat bisa dia pakai untuk meningkatkan statistik. Jinwoo kali ini memilih menggunakan semuanya untuk strength atau kekuatan. Selain itu juga ada window buat skill dan inventory. Hal aneh ini membuat Jinwoo serasa berada di game saja. Jinwoo kembali ke kamarnya. Dia mengecek hadiah ketiga, quest harian, yaitu random box. Dari box tersebut keluar satu kunci. Diberitahukan guna kunci ini untuk teleportasi ke instant dungeon yang dapat digunakan di pintu keluar 3 dari stasiun kereta bawah tanah Habjong. Berdasarkan hadiah-hadiah yang dia dapat selama ini, Jinwoo beranggap ini mungkin sesuatu untuk memperkuat diri. Di berita, diberitahukan lokasi-lokasi gate yang muncul serta perubahan jalur lalu lintas. Sementara itu, Jinwoo mengunjungi ibunya. Jinwoo teringat 4 tahun yang lalu. Di saat itu ibunya tiba-tiba pingsan entah kenapa dan tidak mau bangun. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahukan ini adalah narkolepsi atau lebih dikenal dengan tidur abadi. Penyakit ini muncul bersamaan dengan kemunculan gate dan penyakit ini dialami oleh 1 dari puluhan ribu orang. Sayangnya tidak ada pengobatan yang bisa membuat pasiennya bangun. Pengobatan sekarang hanya bisa memperpanjang umur. Dari sana, Jinwoo menjadi tulang punggung keluarganya. Di tengah bekerja, dia membangkitkan kekuatan hunternya. Jinwoo sudah senang. Dia merasa dengan ini bisa membayar pengobatan ibunya. Jin-A sudah mengatakan itu pekerjaan yang berbahaya, tapi Jinwoo saat itu sudah bersemangat. Namun saat memasuki dungeon, dia hanya jadi beban. Partinya pun pada memarahinya, menyuruhnya sembunyi saja. Kembali ke waktu sekarang, setelah menyelesaikan quest harian, Jinwoo menggunakan semua poinnya ke kekuatan. Jinwoo menuju stasiun Habjong. Dia sudah menyiapkan perlengkapan ditambah yakin dengan kemampuan kaburnya jika terjadi hal yang di luar dugaan. Jinwoo mengeluarkan kunci yang dia dapat. Di saat itu muncul tempat untuk memasukkan kunci di depan pintu keluar stasiun. Di dalam diberitahukan, Jinwoo telah memasuki dungeon instan. Pintu jalan keluarnya tertutup. Jinwoo tidak bisa keluar, tapi ada seorang cewek yang lewat begitu saja. Jinwoo jadi mengerti, tempat ini berada di dimensi yang berbeda.
Diberitahukan bahwa Jinwoo tidak bisa keluar dari sini, harus mengalahkan bos atau menggunakan batu teleportasi. Jinwoo jadi bertanya-tanya, dia yang hanya seorang rank E lembah, apakah bisa menyelesaikan dungeon seorang diri? Namun, mau tidak mau harus dia lakukan. Di bawah langsung muncul 3 goblin sekaligus. Baru saja bangun, satu goblin sudah mengarahkan tusukan padanya. Jinwoo berhasil menghindarinya. Setelah itu giliran dia yang menyerang. Satu tusukan itu berhasil membunuh goblin tersebut. Di sisi Jinwoo sendiri, dia tidak menyangka bisa melakukannya. Setelah itu, giliran 2 lainnya yang dihabisi Jinwoo. Pada akhirnya, Jinwoo berhasil mengalahkan ketiganya. Dia juga merasa telah menjadi lebih kuat. Tiba-tiba saja ada satu monster serigala yang muncul menyerang. Pisau Jinwoo dibuat patah. Jinwoo bisa merasakan monster ini jauh lebih kuat dari goblin tadi. Karena ketakutan, kakinya tidak bisa digerakkan. Akibatnya, pipinya tergores. Serigalanya menyerang lagi. Jinwoo heran dengan tubuhnya yang terasa ringan. Di saat serigala menuju ke arahnya lagi, Jinwoo tidak ingin kabur-kaburan lagi seperti pengecut. Jinwoo tercengang lagi dengan kekuatannya sendiri. Dia berpikir ini karena dia meningkatkan stat untuk kekuatan. Tapi serangan tadi tidak membuat serigalanya tumbang. Selagi memukul-mukul kepala serigalanya, Jinwoo merasa ini tidak bekerja. Dia pun memilih menghindar. Jinwoo memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia memilih untuk kabur dulu. Akan tetapi dia terkejar sama serigala dan kakinya tergores. Jinwoo berandai kalau saja dia memiliki senjata yang diselimuti mana. Memikirkan tentang senjata, Jinwoo langsung membuka inventorinya. Rupanya Jinwoo sendiri tidak tahu entah kenapa pedangnya ada di dalam inventorinya. Jinwoo ingat pedang ini kata Pak Kim seharga 3 juta. Dan atas mengalahkan serigalanya, Jinwoo naik level. Dan tiba-tiba dengan sendirinya, luka pada wajah dan kaki Jinwoo sembuh. Muncul 2 serigala lagi. Jinwoo tidak takut lagi, namun sayangnya pedangnya sulit dia cabut. Taring besi milik serigala ini mampu menahan tebasan Jinwoo. Jinwoo tidak kehabisan akal. Dia menendang si serigala sehingga tebasannya memotong leher serigala. Sekarang tersisa satu lagi. Jinwoo membandingkan serigalanya dengan si Falak, membuat rasa takut Jinwoo pada serigala hilang. Malahan serigala ini yang takut pada Jinwoo sehingga dia kabur. Jinwoo melihat ke statusnya. Sekarang dia jadi level 2. Dia heran, padahal sebelumnya tidak ada perubahan selama melaksanakan quest harian. Jinwoo pun jadi menganggap ini karena bertarung langsung. Naik 1 level ini membuat semua statnya naik 1 poin. Perubahan yang bisa Jinwoo rasakan adalah kekuatannya. Meskipun hanya 32 poin, tapi tubuhnya sudah terasa jauh lebih ringan. Dengan ini, Jinwoo merasa dia bisa jauh lebih kuat. Ketika Jinwoo mencari magic core di tubuh monster yang dia bunuh, tab window muncul, memperlihatkan item taring besi serigala. Hal ini membuat Jinwoo bertanya-tanya apakah dungeon dan monster di sini berbeda dengan gate di dunia nyata. Kemudian muncul tab shop, tapi level Jinwoo saat ini membuatnya tidak bisa membeli item. Jinwoo memilih menjual taring besi serigala, harganya 20 gold. Jinwoo berpikir dungeon ini mungkin hanya rank E, untuk itu dia beranggap 20 gold tidak berarti. Serigala bertaring besi yang kabur tadi kembali lagi membawa banyak kawanannya. Jinwoo menekankan ke dirinya untuk tidak perlu takut lagi. Dia pun melaju ke mereka. Sekarang Jinwoo dalam posisi dikelilingi. Jinwoo teringat dengan masa lalunya yang hampir mati. Tangan yang gemetar sekarang tendang, malahan dia tersenyum. Jinwoo mulai menyerang lagi. Dengan ini semua serigala berhasil dibunuh, namun pedangnya sekarang sudah retak.
Jinwoo mendapat title pembunuh serigala. Title ini membuat kemampuan meningkat 40% saat melawan monster tipe hewan. Jinwoo membuka inventory. Dia mendapat 40 taring serigala, 2 belati tua, pakaian pengembara, dan batu teleportasi. Jinwoo sempat ingin keluar dari dungeon ini menggunakan batu teleportasi. Namun dia memikirkan bisa saja kesempatan untuk menjadi lebih kuat tidak akan datang lagi. Mengingat dungeon ini seperti event dalam sebuah game yang bisa saja menghilang tanpa bekas. Terlepas dari itu, Jinwoo merasa dipermainkan oleh sesuatu yang tidak dia ketahui, seperti menjadikannya pion dalam permainan ini. Meski begitu, Jinwoo memilih melanjutkan perjalanan. Sementara itu di luar, Jui ditelepon lagi sama asosiasi Hunter. Mereka mengabarkan gate yang dikabarkan sebelumnya terjadi dungeon break. Mendengar itu, Jui jadi merasa bersalah. Harusnya sebelumnya dia menyetujui ikut raid. Kali ini Jui memutuskan untuk membantu. Kembali ke Jinwoo, dia sekarang semakin mudah mengalahkan monster seiring bertambahnya level. Jinwoo melihat warna nama pada serigalanya, yang tadinya merah sekarang berubah menjadi putih. Jinwoo menyimpulkan yang berwarna putih lebih lemah darinya, oranye setara dengannya, dan merah lebih kuat darinya, yang berarti dia sudah bertambah lebih kuat. Meski begitu, Jinwoo merasa dia belum bisa mengalahkan monster yang ada di bawah dengan levelnya yang sekarang. Jinwoo berpikir begitu karena seiring kenaikan level, poin status indranya bertambah. Jinwoo tetap melanjutkan ke bawah. Baginya yang di sini tidak bisa membuat levelnya bertambah lagi. Selain itu, melanjutkan bertarung di sini hanya akan membuat pedangnya tambah rusak. Jinwoo sampai di stasiunnya yang tampak seperti bukan di stasiun. Tiba-tiba ada yang menyerang, saking cepatnya membuat Jinwoo tidak bisa menghindar. Pedang Jinwoo patah dibuatnya. Inilah wujud monster yang menyerang Jinwoo, sang Raja Rawa, ular venom berwarna biru, namanya berwarna oranye, sisinya tampak begitu keras. Si ular menyerang lagi, Jinwoo bisa menghindarinya, yang dilanjutkan mencoba menyayat tubuhnya, tapi zira si ular terlalu keras untuk pedang Jinwoo. Melihat si ular yang menuju ke arahnya, membuat Jinwoo merasa dia bisa mati jika terkena. Di dalam air pun si ular masih tetap mengejar. Untungnya Jinwoo berhasil kabur keluar, tapi dia langsung terkena hantaman ekor ular. Baru saja bangkit, giliran gerbong kereta api yang mengarah padanya. Jinwoo yang tadi merasa sudah bertambah kuat, tapi sekarang merasa belum cukup. Dia bertanya-tanya harus sekuat apa lagi hingga dia bisa lepas dari kehidupan yang selalu jadi bahan tertawaan orang lain. Jinwoo pun diserang lagi. Memikirkan masa lalunya, Jinwoo sadar orang yang lemah tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan yang kuat. Mereka hanya bisa gemetaran dan diam terpaku, juga akan selalu diremehkan meskipun pintar dan bisa berpikir cepat, dan akan selalu mudah dikhianati, sehingga kebaikan hati tidak berguna. Atas dasar itu, tekad Jinwoo untuk menjadi lebih kuat semakin besar, dan untuk itulah dia datang ke sini. Jinwoo membandingkan si Valak dengan ular ini sehingga membuat pikirannya mengatakan ular ini bukanlah apa-apa. Jinwoo melompat ke atas si ular, tebasannya selalu tidak berefek pada si ular. Jinwoo memilih cara lain, kali ini menggunakan tangan kosong. Dia berpegangan ke badan si ular, menggunakan kekuatan cengkramannya menghancurkan sisik ular. Hal itu membuat si ular kesakitan. Dia pun mendabrakkan Jinwoo ke tiang. Meski terluka, Jinwoo tetap bertahan dan melanjutkan menusuk tangannya ke tubuh si ular sampai dalam. Berhasil mengalahkan si ular, Jinwoo tersenyum. Dia jadi mengatakan sepertinya dirinya memang sedikit bertambah kuat. Dari mengalahkan si ular, Jinwoo mendapat dagger yang namanya Kasaka Venom Fang item rank C. Menggunakan item ini menambah 25 poin serangan, juga memiliki efek paralisis di mana lawan tidak akan bisa bergerak beberapa waktu. Dan efek drain membuat XP lawan kurang 1% setiap detik. Jinwoo juga mendapat item poison rank A. Tapi Jinwoo takut menggunakannya sekarang karena memberikan kerusakan pada otot sehingga kekuatan akan berkurang 35%. Selanjutnya muncul pemberitahuan di mana diinfokan karena bos dungeon dikalahkan, dungeon ini akan kembali seperti semula.
Keluar dari stasiun, hari sudah malam, dan anehnya tidak terlihat satupun orang. Satu pasukan bersenjata menghampiri Jinwoo. Dia mengatakan jangan asal berkeliaran dan menanyakan apakah Jinwoo tidak mendengarkan berita. Jinwoo tidak mengerti maksudnya. Setelah orang itu melihat Jinwoo memegang senjata, barulah dia ngeh Jinwoo adalah seorang hunter. Untuk itu dia meminta maaf dan mengatakan akan mengantarkan Jinwoo ke TKP. Dari melihat jalan di sekitar, barulah Jinwoo sadar telah terjadi dungeon break. Si pasukan itu mengatakan sekarang hanya tersisa satu monster yang besar saja. Jinwoo sekarang sudah bisa merasakan di mana kehadiran monster itu. Dia bahkan tahu itu adalah boss dungeon. Saat ini para hunter masih mengurus monster besar ini, tapi tidak ada satupun serangan mereka yang berdampak. Para hunter di sini adalah hunter lemah, sisa-sisa hunter yang dikumpulkan di detik-detik terakhir. Jinwoo yang melihat dari jauh bisa merasakan kalau mereka terdiri dari 8 rank E dan 1 orang rank D. Sementara healernya adalah 3, 2 rank D dan 1 rank B. Jinwoo terkejut karena rank B itu ternyata Li Jui. Meski Jui rank B, tapi karena traumanya, dia banyak bengongnya. Bahkan saat menggunakan buff, dia teringat pada si Falak. Jinwoo mengerti situasinya Jui, sebab Jinwoo juga pernah merasakannya. Jinwoo memilih membantu. Jinwoo meyakini ini bos rank D, bos yang lebih lemah dari ular yang dia bunuh sebelumnya. Para hunter rank E senang mereka telah berhasil. Sementara rank D yang sebagai tanker heran, padahal serangan party ini tidak ada yang bisa melukai bos. Dia tadi seperti melihat ada benda terbang menuju bosnya. Dia pun memperhatikan sekelilingnya dan menemukan pedang yang tidak layak pakai. Melihat itu, dia tidak bisa mencerna lagi. Bagaimana bisa seekor golem level bos yang tidak bisa dikalahkan belasan orang, dihabisi hanya dengan satu lemparan pedang patah. Kemudian dia menanyakan ke pasukan bersenjata, siapa yang melempar pedang ini? Ketika orang itu menunjukkan siapa orangnya, Jinwoo ternyata sudah pergi. Di sisi Jinwoo sendiri, dia tidak menyangka bisa mengalahkan golemnya dalam sekali serangan. Dia pun jadi beranggap mungkin XP golemnya sudah sekarat. Namun yang sebenarnya itu murni karena kekuatannya yang sudah bertambah. Tetapi dia tidak tahu. Scene berpindah ke rumah sakit. Para perawat membicarakan tentang pasien yang ganteng dengan tubuh yang kekar. Mereka pun heran sejak kapan pasien itu dirawat di sini. Ada satu orang yang mengatakan awalnya pasien tersebut tidak seperti itu, tapi makin seiring olahraga tubuhnya jadi terbentuk. Yang lain mengatakan hal seperti itu tidak mungkin. Kemudian dia pergi ke ruangan pasien tersebut dan dia langsung terpana. Dia mencuri-curi pandang tubuh Jinwoo, tidak bisa mengalihkan pandangannya sampai Jinwoo menanyakan tujuan perawan ini ke sini. Dia menyampaikan hari ini Jinwoo sudah bisa pulang. Sebelumnya silakan selesaikan proses administrasi di meja resepsionis. Jinwoo mau pergi ke sana. Tiba-tiba si perawat meminta nomor telepon Jinwoo. Jinwoo mengira mungkin ini untuk mengirim hasil pemeriksaan setelah keluar dari rumah sakit. Makanya Jinwoo ngasih nomor teleponnya. Di berita pagi hari ada Baek Yoon Ho yang menceritakan kesehariannya. Dia ini adalah salah satu dari 7 hunter rank S di Korea. Jin Ah yang menontonnya jadi kelupaan waktu. Sebelum berangkat sekolah, dia izin dulu ke abangnya dan memberitahu makanan ada di kulkas. Kemudian Jin Ah terkejut melihat roti sobek milik kakaknya yang sedang menggaruk-garuk perutnya. Serta merasakan kakaknya semakin tinggi saja. Jinwoo memasukkan payung ke tas Jin Ah yang mau pergi, meski Jin Ah sudah menolaknya. Setelah itu Jinwoo melihat status window. Sekarang dia berlevel 18, titelnya Wolf Assassin. Dia masih memiliki 12 poin sisa naik level untuk meningkatkan stat. Setelah berpikir dengan mempertimbangkan banyak hal, dia memutuskan untuk menaikkan strength, agility, dan indra. Kemudian dia ditelepon sama seseorang. Jinwoo sudah mengira ini dari bapak kos. Jinwoo pun meminta maaf, mengatakan dia sempat dirawat di rumah sakit. Jadi akan dia bayar hari ini. Jinwoo tidak tahu apakah yang terjadi padanya termasuk awakening kedua atau bukan. Namun Jinwoo yakin dia bisa membayar sewa apartemen karena sudah bisa mengalahkan goblin dengan mudah. Jinwoo mencari gate yang mau dia masuki. Jinwoo sebenarnya ingin masuk ke gate rank tinggi, menjadi terkenal dan mendapat bayaran yang mahal. Namun Jinwoo sadar dia yang seorang rank E akan menarik perhatian.
Awakening kedua saja jarang terjadi, apalagi orang-orang tahu dia hunter yang bisa menaikkan level dan terus bertambah kuat. Pasti hal itu akan membuat banyak orang mengincarnya. Tiba-tiba ada yang mengirimnya pesan. Jinwoo kemudian berlari ke sebuah lokasi gate sambil menyelesaikan quest harian. Orang yang mengirim Jinwoo pesan datang. Orang ini bernama Huang Dongso, pemimpin raid kali ini. Salah satu dari mereka mengenal Jinwoo. Itu karena Jinwoo sudah dikenal dengan hunter paling lemah di dunia. Yang lainnya pun jadi tertawa. Tujuan Dongso mengajak Jinwoo raid kali ini untuk menggenapkan jumlah party agar menjadi 8 orang supaya bisa masuk ke dungeon rank C. Yang minimal harus ada 8 hunter dan setengahnya harus rank C. Dongso memberitahu karena Jinwoo tidak akan ikut bertarung, jadi Jinwoo tidak akan diberikan Magic Core. Sebagai gantinya akan diupah sebesar 2 juta. Jinwoo bisa melihat dari aura mereka. Kalau mereka terdiri dari 4 orang rank C dan 2 lainnya D. Jinwoo menanyakan apa yang harus dia lakukan nanti. Dongsu memberitahu Jinwoo hanya perlu membawa barang. Di dalamnya ada makanan, baju, pelindung tambahan, dan kotak P3K. Sonta Jinwoo langsung menyadari dan menanyakan kenapa tidak membawa healer. Dongsu beralasan kalau sulit mencari healer untuk unit penyerang pribadi. Dan memberitahu unitnya selalu tidak membawa healer. Jinwoo pun hanya bisa menurutinya, namun dalam hatinya Jinwoo menganggap unit ini berantakan sekali. Selain itu Jinwoo mencemaskan kenapa mereka tidak membawa healer. Meski begitu, Jinwoo tetap menandatangani kontraknya. Di kontrak itu tertuliskan mereka tidak akan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dungeon. Datang seseorang hunter yang juga seorang pelengkap. Orang ini baru memulai menjadi hunter. Namanya Eugene Oh, umur 21 tahun, rank D. Walaupun hanya rank D, tapi perlengkapan yang dia pakai semuanya berlevel tinggi dan sangat mahal. Dia yang tahu Jinwoo hanya rank E menganggap Jinwoo khawatir memasuki dungeon rank C. Maka dari itu dia mengatakan akan melindungi Jinwoo. Mereka pun mulai menuju lokasi gen. Jinwoo menanyakan apakah tasnya tidak berat. Jinwoo mengatakan dia baik-baik saja. Meski membawa 2 tas besar, Jinwoo tidak merasakan berat sama sekali. Sampai di depan gate, mereka agak tercengang dengan gate yang ukurannya lumayan besar. Mereka jadi merasa cemas kalau ini bukan gate rank C. Dongso memberitahu tim penyelidik sudah memeriksa 2 kali. Jinho juga tampak khawatir akan terjadi masalah. Jinwoo mengatakan padanya ukuran gate tidak berpengaruh, yang menentukan adalah jumlah gelombang mana yang keluar dari dalam. Asosiasi Hunter sudah menentukan gate berbahaya adalah rank B ke atas dan guild besar yang akan mengurusnya, sedangkan rank C ke bawah tidak terlalu berbahaya. Mereka mulai memasuki gate. Gate-nya seperti gua dan tidak ada penerangnya. Qiu Huan ditugaskan untuk menerangkan jalan. Mereka heran dengan dungeon ini yang tidak ada monster satupun. Dan juga biasanya, dungeon ada batu cahaya sebagai sumber cahaya dungeon. Dungeon gelap ini mengingatkan Jinwoo dengan kuil Kartenon. Mendengar tentang batu cahaya, Jinho menghafalnya. Terdapat 3 jenis batu di dungeon yang berguna. Pertama, Magic Core yang didapat dari monster yang dikalahkan. Kedua, kristal mana yang ditambang di dalam dungeon. Dan batu cahaya sebagai sumber cahaya dungeon. Mereka sampai di tempat yang agak lapang. Di sana juga tidak ada monster. Jinwoo menganalisis dungeon ini. Dia menutup matanya, mendengar sedikit bunyi monster yang sedang bersembunyi. Lalu memikirkan monster apa yang bergerak berkelompok di tempat gelap dan menghampiri sumber cahaya. Sesaat Jinwoo langsung sadar. Dia pun langsung teriak ke yang lain. Yang lain tampak panik. Yang membuat tambah panik adalah tidak tahu lokasinya di mana. Hanya Jinwoo yang tenang. Dia terus mendengarkan bunyinya berasal dari mana dan menemukan di atas. Dongsu menggunakan skill provokasinya sehingga para monster mengarah padanya. Di saat itu yang lain jadi mudah menghabisi para monster. Melihat dari kerjasama mereka, Jinwoo langsung paham mereka sudah menjadi tim dalam waktu yang lama. Namun karena mereka tidak pernah mengajak healer, gaya bertarung mereka terlihat sembrono. Di sisi Jinho, meski tidak berpengalaman, dia dibantu oleh perlengkapannya. Dan dia selalu ingin terlihat keren di depan Jinwoo yang rank E. Ada satu yang menyerang Jinwoo dari belakang. Meski mengalahkan secara diam-diam, Jinwoo merasa frustasi hanya dia yang tidak bersenang-senang.
Semua monster di sini akhirnya dikalahkan. Mereka melanjutkan dengan mengambil magic core dari monster yang mati. Dongsu berterima kasih ke Jinwoo dan menanyakan kenapa Jinwoo bisa tahu monster akan menyerang dari atas. Jinwoo mengatakan hanya intuisi. Kui Han memanggil Dongsu, dia mengatakan ada yang aneh dengan luka beberapa monsternya. Karena terlihat seperti tidak terkena tebasan pedang. Dongsu beranggap ini mungkin karena perebutan tempat dengan monster lain, yang berarti ada monster yang lebih kuat di sini. Jinwoo yang melihat Dongsu, instingnya merasakan ada yang aneh. Untuk itu Jinwoo menyuruh Jinho hati-hati. Scene berpindah ke Guild White Tiger. Di sana terjadi getaran yang hebat. Hal itu disebabkan oleh latihan Junho yang menghancurkan batu besar dalam sekali pukulan. Bagi Jinho sendiri, batu besar ini bahkan tidak cukup buat pemanasan. Kembali ke dungeon tempat Jinwoo, mereka melanjutkan menjelajah dungeon yang tempatnya lumayan panjang. Jinho menanyakan ke Jinwoo, apakah tidak lelah membawa barang yang sebanyak itu dari tadi? Jinwoo mengatakan tidak apa-apa, sudah bagus untuknya mendapat uang tanpa harus berkelahi. Pikiran Jinwoo saat ini masih terganggu dengan party yang aneh ini. Mereka sangat berpengalaman tapi tidak membawa healer dan membutuhkan 2 orang sebagai pelengkap. Dongsu yang lain merasa heran, mereka sudah cukup jauh berjalan tapi selalu melihat monster yang terluka. Dongsu kemudian menyuruh Kui Huan menerangi jalan di depannya yang sangat gelap. Setelah diterangi, terlihat ada jaring laba-laba. Mereka memotong jaring laba-laba yang menghalau jalan dan terus berjalan. Mereka sampai berada di tempat yang dipenuhi dengan kristal mana yang sangat banyak. Meski harganya lebih murah dari Magic Core, tapi dihitung secara kasar, dengan jumlah ini harganya bisa mencapai 1 miliar. Melihat jumlah yang sangat banyak ini, membuat Dongsu berkata dalam hatinya ke adiknya yang bernama Dongsu, bahwa yang diucapkan Dongsu tidak selalu benar. Memikirkan mendapat uang banyak, Dongsu berniat meningkatkan aset untuk memperbesar timnya. Beberapa dari mereka mengatakan kalau dibagi 7 bisa mendapat 100 juta lebih. Mendengar itu, Jinho meminta memperlihatkan surat kontrak milik Jinwoo dan mengatakan dia paham mengenai hukum. Di kontraknya hanya dituliskan mengenai Magic Core. Atas hal itu, Jinho mengatakan ke Dongsu kalau kristal mana termasuk artefak. Berbeda dengan Magic Core, jadi harusnya dibagi 8 bukan 7 orang. Dongsu mengatakan tentu saja, dia akan membaginya secara adil. Lalu melihat ke bos dungeon sambil memberitahu gate akan tertutup setelah mengalahkan bos dungeon. Jadi sebaiknya menambang dan membawa kristal mana terlebih dahulu sebelum mengalahkan bosnya. Mumpung saat ini si bos dungeon lagi tidur. Kemudian mereka izin pergi mengambil alat menambang dengan alasan mereka tidak menyangka ada kristal mana sepanjang ini. Dan meminta Jinwoo serta Jinho menjaga tempat ini. Jinho sebenarnya tidak mau, tapi Dongsu menyarankan kalau bosnya tidak akan bangun dari tidur nyenyaknya. Dan meminta percaya saja padanya yang sering masuk ke dungeon rank C. Jinho pun jadi tidak bisa menolaknya. Sementara itu, Jinwoo masih memikirkan tentang party aneh ini dan kemana mereka pergi. Setelah mereka keluar dari tempat boss dungeon, Dongsu menyuruh tutup pintu ke ruangan boss. Jinwoo sudah menduga tentang mereka. Di waktu sebelumnya, saat Jinwoo bersama Pak Chill memberitahukan terkadang ada orang-orang yang tidak berperasaan melakukan tindakan kriminal di dalam dungeon yang tidak ada kamera pengawas. Kalau ada sanksi mata, akan mereka bunuh untuk menghilangkan barang bukti. Mereka memanfaatkan yang lembah menjadi umpan untuk memancing monster atau kabur meninggalkan yang lembah. Mereka yang seperti itu disebut cicak yang memutus ekornya sendiri. Jinho merasa bersalah, menganggap kalau saja dia tidak mengungkit soal kontrak, maka tidak akan terjadi seperti ini. Karena getaran dan bunyi ledakan sebelumnya membuat bas dungeon di sini bangun. Jinho menyuruh Jinwoo berlindung di belakangnya. Jinwoo melihat ada jalan keluar di atas, tapi setelah teringat dengan falak, membuat Jinwoo tersenyum. Jinwoo memilih menghadapinya, menyuruh Jinho diam saja. Dongsu dan bawahannya keluar dari gate. Bawahannya menanyakan kenapa repot-repot melakukan ini segala. Kenapa tidak langsung membunuh keduanya? Dongsu menyuruh pakai otak. Dongsu memberitahukan jika bertarung di sana akan membangunkan laba-labanya dan itu akan sulit menambang kristal. Karena itulah Dongsu membuat rencana membiarkan laba-labanya memakan 2 orang itu terlebih dahulu. Dan setelah dia tidur kembali, barulah menambang kristal mananya. Tapi jika bosnya tidak tidur, terpaksa menghadapinya. Meski itu akan membuat sulit mengangkut kristal mana,
tapi setidaknya bisa mengambil barang milik Jinho yang sangat mahal. Dongsu kemudian mencari tahu identitas Jinho. Di saat itu, Dongsu menanyakan apakah Kyuhun yakin bisa menang melawan bos besar itu sendirian. Kui Hwan mengatakan itu mustahil, begitupun dengan Dongsu. Oleh sebab itu, Dongsu yakin Jinwoo dan Jinho yang rank rendah tidak akan bisa bertahan hidup. Jinho menghentikan Jinwoo, memberitahukan melawan bos dungeon rank C seorang diri membutuhkan kekuatan rank B atau rank C atas. Untuk itu, mustahil Jinwoo bisa melawannya. Jinwoo tahu akan hal itu, meski sekarang levelnya meningkat, tapi masih lemah. Selain itu, Jinwoo menganggap monster ular yang dia kalahkan di dungeon instan mungkin hanya bos rank D. Bos tipe golem yang dia kalahkan juga rank D ke bawah. Sedangkan laba-laba ini berbeda jauh dari dua bos itu. Namun entah kenapa Jinwoo tidak merasakan tertekan, bahkan tidak takut sama sekali di hadapan bos ini. Malahan dia tersenyum. Jinwoo mulai mencoba menyerang. Jinho pun dibuat terkejut melihatnya. Jinwoo bisa menghindari setiap serangan kaki laba-labanya, tapi kaki laba-laba terlalu keras buat dipotong. Jinho yang terkejut menganggap ini bukan gerakan dari Hunter rank E, karena itu Jinho bertanya-tanya siapa Jinwoo sebenarnya. Sesaat dia berpikir jangan-jangan Jinwoo pendaftar palsu, karena itu Jinho ketakutan. Dari rumor yang didengar Jinho, ada orang-orang yang menekankan jumlah mananya sampai sedikit dan bergabung ke dalam raid dungeon rendah. Kebanyakan dari mereka adalah hunter gila yang punya hobi membunuh hunter lain. Jinwoo saat ini kesulitan menebas laba-laba yang kulitnya sangat keras. Di sisi lain tingkat kelelahannya mulai naik, yang itu akan berbahaya baginya jika terus naik. Untuk itu Jinwoo ingin mengakhiri si laba-laba. Jinwoo melihat kemampuan pedangnya yang bisa melumpuhkan dan membuat pendarahan. Jinwoo menganggap ini kunci kemenangannya. Jinwoo mencari titik lemah laba-laba. Jinwoo merasa di kepalanya. Namun ketika Jinwoo mau menyerangnya, si laba-laba itu menyemburkan cairan hijau. Rupanya itu cairan asam. Jinwoo tidak ingin memperpanjang pertarungan karena itu akan buruk baginya. Jinwoo memaksakan mendekat dengan menggunakan skill lari cepat. Sayangnya kepala si laba-laba juga sangat keras. Meski tidak berhasil, Jinwoo tetap terus mencoba menyerang laba-laba. Sampai di titik kelelahan Jinwoo mencapai zona merah. Akibatnya pergerakannya melambat sehingga dia terkena hantaman kaki laba-laba. Baru saja membuka matanya, si laba-laba sudah mengayunkan kakinya yang tajam. Jinwoo teringat dengan hadiah kue harian full recovery, sehingga Jinwoo bisa menghindarinya di saat-saat terakhir. Keadaan Jinwoo prima lagi, dia melompat ke atas laba-laba dan mendarat dengan tusukan. Tusukan itu mengenai mata laba-laba dan terkena damage, sehingga efek paralisis dan drain dari belatinya aktif. Di saat laba-labanya lumpuh, Jinwoo meneruskan menusuk mata laba-labanya sampai akhirnya HP laba-labanya habis. Atas berhasilnya mengalahkan bos dungeon, Jinwoo langsung naik 3 level. Di saat Jinwoo mencari Magic Core boss dungeon, di samping ketakutan, Jinho masih saja menganga melihat Jinwoo. Dia jadi benar-benar yakin Jinwoo adalah pendaftar palsu. Jinho memutuskan menjadi babu. Dia juga memberikan minuman dan memanggil Jinwoo dengan sebutan Aniki. Lalu Jinho memulai menambang kristal mana sambil meminta Jinwoo istirahat saja. Jinwoo pun heran dengan sikap Jinho yang tiba-tiba berubah. Kelompok Dongsu datang. Mereka turun ke bawah. Melihat laba-laba yang besar kalah, mereka berpikir laba-labanya lemah, hanya tubuhnya saja yang besar, dan beranggap yang mengalahkannya adalah Jinho menggunakan perlengkapan mahalnya. Dongsu sudah melihat identitas Jinho yang ternyata ayahnya adalah Yu Myung-hwan, presiden perusahaan konstruksi Yujin. Dongsu memberikan Jinho pilihan di mana disuruh membunuh Sung Jinwoo. Jika tidak, Jinho juga akan dibunuh. Meski diharapkan dengan situasi yang berbahaya dan dalam kondisi takut-takut, Jinho memilih berada di pihak Jinwoo. Jinwoo pun tidak menyangka Jinho akan begini, padahal Jinwoo sudah merasa Jinho akan menuruti mereka. Dengan hal ini, Dongsu menyuruh Kyung-hun membunuh yang lemah terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul quest darurat di mana Jinwoo disuruh membunuh 6 orang yang mau membunuh Jinwoo.
Scene berpindah ke sebuah kafe, di mana di sana ada Park Hee Jin dari Guild White Tiger bersama Gina dan satu cewek healer dari Guild Hunter. Hee Jin menanyakan bagaimana pelatihan di Dungeon A bersama Hunter Cha Hain. Gina mengatakan Hunter Cha sangat hebat, dia menyelesaikan monster rank A yang sulit dikalahkan dalam sekejap. Gina kemudian mengatakan kita beruntung berada di guild besar. Soalnya banyak rumor yang tidak mengenakan di mana unit penyerang banyak membunuh hunter lain. Kembali ke tempat Jinwoo, dia masih sadar. Dan karena hal ini, dia jadi bertanya-tanya, kenapa dia sampai lupa bahwa dunia yang menjunjung tinggi kekuatan ini dipenuhi kekerasan, penipuan, dan pengkhianatan. Jinwoo pun menyadari ini karena dirinya yang sempat besar kepala, lengah, sombong, dan terjebak dalam ilusi. Jinwoo bangkit kembali. Dia sekarang menganggap sistem dan dirinya saling membutuhkan. Jinwoo berjalan ke arah Dongsu dan yang lain. Jinho senang melihat Jinwoo yang belum mati, sedangkan Dongsu dan rekannya heran. Dongsu jadi mengatakan kenapa Kyu-han menahan diri. Kui-han sendiri bingung, padahal dia yakin menyerang dengan segenap kekuatannya. Jinwoo menanyakan apakah kalian sadar dengan konsekuensinya. Mereka ini malah menganggap remeh. Salah satu dari mereka yang bernama Juntae merangkul Jinwoo mencoba menakut-nakuti Jinwoo. Tidak dia sadari, ini adalah ajalnya. Semua orang dibuat terkejut melihatnya. Dongsu merasa heran. Dia tahu meskipun sekalipun Juntae lengah, tapi Juntae adalah rank D. Satu orang mencoba memanah Jinwoo. Semua panahnya bisa ditangkis Jinwoo. Setelah itu, dua lainnya terkena tusukan belati Jinwoo. Efek kelumpuhan dan pendarahan aktif. Kini, giliran si pemanah. Setelah itu, Kui-han. Dengan ini, 5 orang telah mati. Tinggal Dongsu seorang diri. Dongsu sangat terkejut melihat hal ini. Dia yakin Jinwoo lah yang mengalahkan bos. Dongsu menggunakan penguat. Dia mengatakan dia berbeda dengan rank C lainnya. Dalam anggapannya saat ini Jinwoo pasti sudah kelelahan setelah bertarung dengan bos dungeon dan 5 hunter. Dari apa yang dia lihat, kemampuan Jinwoo adalah kecepatan dan belati yang memiliki kemampuan khusus. Namun Dongsu yakin belati itu tidak akan bisa melukai tubuhnya yang diperkuat. Dongsu pun mulai menyerang. Dongsu tidak menyangka akan dibuat terlempar ke tanah. Dongsu memohon jangan membunuhnya. Dengan imbalan akan memberikan uang dan semua kristal mana serta magic core yang didapat di sini. Jinwoo tidak peduli omongan orang yang mencoba membunuhnya 3 kali. Jinwoo mengatakan seperti yang Dongsu bilang, kejadian di sini tidak akan bocor keluar. Jinho pun muntah dibuatnya. Setelah keluar dari dungeon, mereka diminta keterangan oleh orang dari asosiasi hunter. Gadis ini merasa awalnya heran dengan kejadian ini. Namun setelah melihat perlengkapan milik Jinho, dia pun menganggap Jinho lah yang mengalahkan bos dungeon. Sedangkan Jinwoo yang rank E bersembunyi. Jinwoo saat ini melihat hadiah quest membunuh 6 orang tadi. Ada 3 hadiah. Pertama, full recovery. Kedua, penambah poin status. Dan ketiga, skill yang bernama niat membunuh. Skill ini membuat semua poin start berkurang 50%. Sebagai gantinya, aura yang dipancarkan akan membuat lawan ketakutan dalam 1 menit. Sebelum pulang, hari hujan, Jinwoo jadi bersyukur menyuruh adiknya membawa payung. Esoknya di Asosiasi Hunter Korea, seorang pegawainya memberikan laporan ke Jinchul tentang insiden kematian 6 orang di raid dungeon rank C kemarin, sementara yang selamat hanya 2 orang, 1 rank D dan 1 rank E. Jinchul awalnya mengira rank rendah itu lari keluar dungeon karena itu sering terjadi. Namun di dalam laporan diberitahukan mereka kembali setelah mengalahkan bos. Orang ini menganggap Yu Jinho yang memakai perlengkapan mahal tidak mengherankan bisa mengalahkan bos. Tapi pikirannya sedikit terganggu soal yang selamat satunya lagi adalah orang yang selamat dari insiden double dungeon kemarin ini, yaitu Sung Jinwoo. Jinchul juga merasa ini aneh, apalagi salah satu yang mati adalah Hwang Dongsu, kakak dari Hwang Dongsu. Jinwoo pulang ke rumah, dia membawa ayam goreng. Jin-ah terlihat senang serta menanyakan apakah ada sesuatu yang baik.
Jinwoo memberitahukan dia masih bisa menutupi biaya pengobatan ibu dan biaya sehari-hari. ケチなお兄ちゃんが珍しいじゃん。 Dalam makan, Jinah menanyakan apa yang terjadi kemarin, soalnya kakaknya tidak terluka. Jadi anggapan Jinah, anggota raid kakaknya pasti kuat-kuat. Jinwoo sedikit tersentak mendengarnya, tapi Jinwoo terpaksa mengiyakannya. Jinwoo saat ini menyadari dirinya berbeda dengan yang dulu. Yang dulu pasti lari di hadapan situasi kemarin ini. Namun kemarin dia merasa tidak ada takut sama sekali, bahkan mudah menghabisi mereka semua. Jinwoo sempat termenung, memikirkan bahwa lawannya kemarin ini bukanlah monster, melainkan manusia. Tapi setelah melihat adiknya, Jinwoo tersenyum. Yang terpenting baginya sekarang ini menjadi kuat demi keluarganya dan tidak mati. Ketika Jinwoo meminum alkohol, muncul notifikasi yang menganggap alkohol komponen bahaya. Jinwoo yang baru memiliki skill penawar racun dalam tubuhnya langsung menetralisir alkohol tersebut. Jinwoo ingin mengecek pasif skill ini, dia izin duluan ke adiknya. もう全部食べちゃうよ。 Di dalam kamarnya, Jinwoo meminum banyak alkohol, tapi dia tidak bisa mabuk. Tubuhnya terus memberikan penawar. Setelah Jinwoo cek, ternyata dia memiliki pasif skill dari hadiah double dungeon, di mana membuatnya kebal dari segala jenis racun dan keadaan tubuh yang tidak normal, serta memperbaiki tubuh yang rusak. Dari ini Jinwoo menyadari, itulah sebabnya bagian tubuhnya yang hilang pulih kembali. Jin-A kemudian memanggil Jinwoo, mengabarkan orang yang bernama Yu Jin-ho menelpon. Setelah melihat banyak alkohol, Jin-A mengatakan itu tidak baik buat tubuh. これは大丈夫だ。一緒になっても見てやんないから。 Jinwoo bertemu dengan Jin-ho di sebuah kafe. Pertama, Jin-ho berterima kasih atas yang kemarin. Jinwoo mengatakan dia juga terbantu dengan mendapat kristal mana, serta Jin-ho yang tetap merahasiakan kejadian sebenarnya. Tujuan Jin-ho menemui Jinwoo adalah untuk mengajak bergabung dengannya, tapi belum sempat selesai ngomong setelah itu, Jinwoo langsung menolak. Jinwoo berdiri sambil mengatakan dia tidak mau menemani permainan orang kaya. Tapi setelah Jin-ho memohon serta arah pembicaraan menuju ke dia yang mau menjadi Guild Master dan mengajak Jinwoo menemani sampai 19 kali, akhirnya Jinwoo kembali duduk. Jin-ho memberitahukan dia ingin mengambil lisensi untuk menjadi Guild Master, tapi ada satu syarat, di mana harus menjadi hunter berpengalaman raid lebih dari 20 kali. Sedangkan dia baru 1 kali kemarin ini. Jin-ho yang mau menjadi Guild Master adalah demi perusahaan ayahnya yang mau membuat guild. Jinwoo tahu ini pasti demi memperoleh keuntungan untuk perusahaan konstruksi Eugene agar perusahaan bisa stabil. Karena segala sesuatu di dalam dungeon bisa ditukar dengan uang seperti kristal mana, magic core, material monster yang tinggi, dan lainnya. Jin-ho membenarkannya. Jin-ho memberitahukan sebenarnya ayahnya ingin merekrut hunter rank S dan menjadikannya guild master, sedangkan dirinya adalah wakil master. Jin-ho sempat ingin merekrut hunter Min Byung-gu yang sudah pensiun, namun Jinwoo langsung menghentikannya karena itu akan membuat guild lain dendam. Karena itu tidak bisa direalisasikan, jadi Jin-ho sekarang berebut menjadi guild master dengan kakaknya yang bukan seorang hunter. Jin-ho mengatakan kalau sukses melakukan raid dengan hunter rank E akan lebih mudah meyakinkan ayahnya. Dalam anggapan Jin-ho saat ini, Jinwoo lebih tinggi dari rank B. Lalu Jin-ho melihatkan rancangan bangunan untuk jadi kantor guild nanti, serta mengatakan bayaran Jinwoo nanti adalah 30 miliar. Jinwoo merasa kalau dirinya yang dulu dengan penawaran 19 kali raid dan rank C pasti langsung menerimanya. Tapi sekarang dia yang merasa bisa terus berkembang bahkan mungkin lebih dari rank S, menganggap 30 miliar itu adalah harga yang sepele. Selain itu, bekerja sama dengan orang yang tidak paham dengan efek kenaikan levelnya yang dirinya sendiri tidak tahu, itu terlalu berisiko. Karenanya, Jinwoo menolak. Meski takut-takut, Jin-ho yang tidak punya cara lain lagi untuk meyakinkan Jinwoo, jadi mengatakan selama Jinwoo membantunya, dia akan merahasiakan kejadian ini selamanya. Jinwoo memasang tatapan tajam yang membuat Jin-ho keringat dingin. Setelah itu, Jinwoo pergi. Sementara itu di Amerika, hunter rank S, adiknya Hwang Dong-so yang bernama Hwang Dong-so menyuruh asistennya yang bernama Laura membawakan identitas 2 hunter yang selamat. Dong-so terlihat marah. Dia kemudian menanyakan ke Laura apa yang akan terjadi jika dia membunuh seseorang dari luar negeri. Laura dapat melihat kesungguhan Dong-so.
Laura pun memberitahukan Dongsu akan dihukum karena negara memiliki perjanjian mengenai tindakan kriminal para hunter. Tapi mungkin akan bisa dapat kelonggaran tergantung negosiasi dengan pemerintah. Mendengar itu, Dongsu menyuruh Laura atur jadwalnya. Dia akan pergi ke Korea. 来ていることを願うばかりだ。 Kembali ke Korea, Jin-ah ikut kakaknya jogging. Jin-woo mengatakan tumben Jin-ah menggerakkan tubuh. Jin-ah mengatakan belajar mulu tidak baik buat tubuh. Jin-woo pun mengatakan pasti ini karena banyak makan ayam goreng. Dalam berlari, Jin-woo menanyakan kalau punya 30 miliar apa yang akan Jin-ah lakukan. Jin-ah memberitahu dia akan membayar biaya pengobatan ibu, bayar uang kuliah dan nabung. Setelah itu Jin-woo menambah kecepatannya. Jin-woo berhenti di suatu tempat. Melihat jumlah capaian dalam quest harian bisa bertambah meskipun quest hariannya sudah berhasil diselesaikan. Jin-woo tidak mengambil hadiah quest harian dulu. Dia ingin memastikan lebih jauh dengan push up 2 kali dan itu juga bertambah. Untuk itu Jin-woo ingin melebihi semuanya. Adiknya datang dengan terengah-engah. Namun Jin-woo lari lagi sambil mengatakan dia mau lari 1 putaran lagi. Singkatnya, Jin-woo menyelesaikan 2 kali lipat dari goal quest harian. Lalu quest hariannya berubah menjadi quest rahasia. Hadiah yang didapat ada 3. Pertama, full recovery. Kedua, penambah poin status 10. Ketiga, memilih antara 2 random box. Jin-woo memilih Blazed Random Box. Di dalam box itu juga terdapat kunci, kali ini berwarna merah. Kunci ini untuk masuk ke dungeon Istana Raja Iblis yang masuk lewat Daesung Tower. Yang mengejutkan Jin-woo, tingkat kesulitan akuisisinya adalah S, yang kemungkinan tingkat kesulitan dungeonnya juga S. Namun Jin-woo tersenyum, karena di deskripsinya di Istana Raja Iblis bisa mendapatkan bahan untuk Elixir of Life yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit dengan sihir kuat. Dengan tekad untuk menyembuhkan ibunya, Jin-woo memilih pergi ke dungeon tersebut. Meskipun kemungkinan dungeon tersebut adalah rank S yang setara dengan dungeon yang ada di Pulau Jeju yang bahkan para hunter rank S tidak bisa menaklukkannya. Di dalam langsung diperlihatkan kota yang hancur terbakar oleh api. Jujur Jin-woo sedikit takut. Dia berencana menggunakan batu teleportasi kalau situasinya tidak berjalan baik. Tiba-tiba muncul monster tipe Cerberus yang namanya berwarna merah. Karena dia tipe hewan, kemampuan Jin-woo meningkat 40%. Jin-woo mulai menyerang dengan menggunakan skill dash. Sayangnya sayatannya tidak memberikan damage sedikit pun. Jin-woo menggunakan aura niat membunuh, tapi langsung dibatalkan oleh raungan Cerberus. Jin-woo kemudian menusuk dari atas. Meski tertusuk, tapi efek paralisis dan drain tidak bekerja pada Cerberus. Cerberus mulai menyerang. Gigitan ke lengan yang membuat pontong dan terkena injakan tadi membuat XP Jin-woo berkurang hampir setengah. Cerberus masuk ke mode rage selama 3 menit, di mana selama mode ini semua kemampuan Cerberus digandakan. Dia pun mulai menyerang lagi. Sekarang HP Jin-woo kurang dari setengah. Karena tidak punya pilihan, Jin-woo menggunakan full recovery. Meski berhasil menusuk matanya, tapi sistem memberitahu bahwa Cerberus tidak merasakan sakit. Setelah itu, Jin-woo dijadikan mainan. Jin-woo kabur dari Cerberus setelah menendang tanah. HP Jin-woo sekarang tinggal 742, meskipun tadi sudah menggunakan full recovery. Jin-woo merasa tidak bisa menunggu 3 menit sampai mode rage Cerberus berakhir. Untuk itu dia ingin menggunakan batu teleportasi. Namun tempatnya diketahui oleh Cerberus. Walaupun berhasil bersembunyi lagi, tapi saat ini dia kehilangan batu teleportasi. Di sisi lain, HP-nya hanya 511 yang kemungkinan hanya bertahan sampai 3 kali serangan lagi. Jin-woo mencari cara menghadapi situasi ini dengan melihat-lihat tab window. Di shop, dia menemukan healing potion.
Karena sekarang goldnya hanya 1120, jadi dia hanya bisa membeli eksklusif healing potion yang harganya 300 gold sebanyak 3 buah. Satu botol eksklusif healing potion hanya menambah 100 XP, sehingga Jinwoo mengatakan ini sama saja. Jinwoo kemudian mengecek inventorinya, melihat lagi potion Kasaka Venom Gland. Item ini bisa mengurangi physical damage yang diterima sebesar 20%, namun efeknya kekuatan akan berkurang 35%. Jinwoo teringat dia yang kebal dari segala jenis racun, bahkan alkohol pun tidak bekerja di tubuhnya. Jinwoo meminum potion itu, seketika racun untuk mengurangi kekuatan 35% itu langsung dinetralkan oleh pasif skill milik Jinwoo, sehingga efek mengurangi kekuatan 35% dihilangkan. Cerberus mencari keberadaan Jinwoo melalui penciumannya, dan dia pun menemukannya. Jinwoo masih bertahan, dan mode rage Cerberus berakhir, sehingga dia merasakan sakit pada matanya yang tertusuk oleh Jinwoo tadi saat dia dalam mode rage. Jinwoo mulai menyerang. Serangan bertubi-tubi ini memberikan damage. Tapi di saat Jinwoo lengah, Cerberus langsung menerjang dari belakang sampai membuat setengah tubuh Jinwoo digigit. Jinwoo tidak mau menyerah, dia terus bertahan. Selagi tubuhnya lengket di gigi Cerberus, Jinwoo terus menusuk mata Cerberus. Cerberusnya sudah mencoba membentur-benturkan Jinwoo ke dinding, tapi Jinwoo tetap terus menusuk mata Cerberus. Dari mengalahkan Cerberus, level Jinwoo langsung meningkat pesat. Atas naik level, seluruh lukanya dipulihkan. Jinwoo mendapat beberapa item. Pertama, kunci untuk pintu Istana Raja Iblis, taring Cerberus, kalung Cerberus. Ada juga formula untuk membuat Elixir of Life. Terdapat 3 buah item yang dibutuhkan. Pengalaman kali ini membuat Jinwoo menyadari kekuatannya saat ini. Kalau dia memasuki kastil ini dengan levelnya yang sekarang, hanya kematian yang menanti. 近いうちに戻ってくる。必ず。